Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mutamam MED selaku dosen pengampu mata kuliah TKM kelas A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Ridho dengan NIM 2119070. Di sini saya akan menanggapi atau menjawab pertanyaan soal UTS yang mana antara lain ada 4 soal, yaitu yang pertama ada mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu. Yang kedua, narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Yang ketiga, uraian sejarah tahap-tahap manajemen terpadu dari awalnya. Dan yang keempat, konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Langsung saja, yang pertama, mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Yaitu karena mahasiswa PAI itu merupakan mahasiswa calon guru atau calon pendidik, sehingga belajar manajemen mutu terpadu bagi mahasiswa PAI itu sangat penting, karena dengan belajar manajemen mutu terpadu mahasiswa bisa mendapatkan materi untuk bekal nanti agar bisa menjadi pendidik yang profesional. Bekal menjadi pendidik yang bisa meningkatkan mutu kinerjanya di lembaga pendidikan secara berkembang, dalam konteks agar mahasiswa bisa menjadi pendidik profesional yang bisa memberikan kenyamanan serta kepuasan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, sehingga tercapainya sebuah tujuan yang diinginkan. Yang kedua yaitu narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan dan persamaan konsep mutu absolut dan mutu relatif. Dalam pengertiannya, konsep mutu absolut, sesuatu dikatakan bermutu jika memenuhi standar yang tertinggi dan tidak dapat diungguli, sehingga mutu dianggap sesuatu yang ideal yang tidak dapat dikompromikan, seperti kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Jika dikatakan atau dikaitkan dengan pendidikan, maka konsep mutu absolut bersifat elit, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dengan high quality kepada peserta didiknya, dan sebagian besar peserta didik tidak dapat menjangkaunya. Dalam pengertian mutu relatif, mutu bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Dalam konsep ini, produk yang bermutu adalah yang sesuai dengan tujuannya. Persamaannya, kepuasan pelanggan, sehingga mutu ditentukan sejauh mana ia mampu memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau bahkan melebihi dalam konteks pendidikan. Produk dari lembaga pendidikan berupa jasa, kepuasan pelanggan, yaitu siswa, orang tua, serta masyarakat, dibagi dalam 2 aspek, yaitu tata layanan pendidikan dan prestasi yang dicapai peserta didik. Sedangkan pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi, dan input-input lainnya yang diperlukan dalam proses pendidikan. Uraian sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awalnya. Penggagas manajemen mutu terpadu mulanya adalah ahli-ahli manajemen mutu dari Amerika, namun tumbuh berkembang dimulai dari Jepang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Amerika dan sekutu menurut Marshall Plan, Perjanjian Dunia, berkewajiban membantu negara yang dikalahkan, khususnya Jepang, untuk
itu, Eisenhower mengutus banyak ahli manajemen mutu untuk berangkat ke Jepang, dan salah satunya adalah Edward Deming. Keberhasilan Deming dan kawan-kawan mengajarkan manajemen mutu terpadu di negara Sakura tersebut menjadi pemicu universitas di Amerika yang kemudian meminta Deming untuk mengajarkan di banyak perguruan tinggi di Amerika. Demikian kemudian manajemen mutu terpadu berkembang juga di negara sekutu Amerika seperti Inggris dan Prancis dan juga negara-negara di Asia. Contohnya seperti Singapura. Saat ini manajemen kontemporer ini sudah dipelajari di banyak negara. Konsep pelanggan di dalam manajemen mutu terpadu. Yang terakhir ini, konsep pelanggan pada manajemen mutu. Pelanggan sendiri di sini merupakan orang yang menggunakan jasa atau produk kita untuk memenuhi kebutuhan mereka, dan kita membutuhkan mereka untuk dapat menjalankan lembaga atau bisnis yang kita kelola. Pelanggan juga merupakan tujuan penting dalam manajemen mutu terpadu, karena pelanggan sebagai penentu mutu produk atau jasa yang kita hasilkan. Ada beberapa jenis pelanggan dalam manajemen mutu terpadu, yaitu yang pertama ada pelanggan internal, pelanggan antara, pelanggan eksternal. Pelanggan internal atau nama lainnya yaitu internal customer adalah orang yang berada di dalam organisasi atau perusahaan dan memiliki pengaruh pada kinerja pekerjaan lembaga kita. Yang kedua, pelanggan antara atau nama lainnya intermediate customer, yaitu mereka yang berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk itu. Dan yang ketiga ada pelanggan eksternal atau external customer, yaitu pembeli atau pemakai akhir produk itu yang sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.